Om Swastiastu. Halo, selamat siang Yuana Bali. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan juga berbahagia. Senang sekali hari ini saya Pak Jandika dan Anda menyaksikan Yuana Max, program mingguan yang akan menghadirkan aktivitas dan juga prestasi muda-mudi di Pulau Dewata. Nah, Yuana Bali, pada edisi minggu ini kami akan menampilkan beberapa profil siswa berprestasi yang berhasil meraih medali emas dalam Olimpiade Sains Nasional OSN yang terselenggara di Bogor, Jawa Barat pada tahun lalu, tepatnya di bulan Agustus September 2023. Ada 3 medali emas yang diraih para siswa yang kini masih mengenyam pendidikan di salah satu sekolah menengah yang ada di Kota Denpasar. 3 medali emas tersebut diraih dalam Olimpiade bidang fisika, kimia, dan komputer informatika. Nah, pemirsa pastinya penasaran kan siapa sih kira-kira profil minggu ini yang kita ulas? Untuk itu pemirsa, selama 30 menit ke depan inilah dia Yuana Max. Yuana Bali, pada edisi minggu ini kami mengangkat 3 orang siswa berprestasi di bidang akademik dari SMA Negeri 4 Denpasar, Forsma. Ketiga siswa tersebut yakni Jonathan Samuel Matogu Tambunan, Kadek Rasya Putra Wirawan, dan Inyoman Narayan Kitas Utama. Ketiganya masing-masing meraih medali emas dalam Olimpiade Sains Nasional yang diselenggarakan Kemendikbud Ristek pada tahun 2023 lalu. Jonathan Samuel Matogu Tambunan yang akrab disapa Jojo merupakan salah satu peraih emas di bidang kimia. Jojo mengatakan dalam mengikuti Olimpiade Sains tingkat nasional merupakan pengalaman berharga. Terlebih, Jojo sudah menekuni mata pelajaran kimia selama hampir 3 tahun. Meskipun terbilang singkat, Jojo terus berusaha meningkatkan kemampuan yang ia miliki. Untuk bisa meningkatkan kemampuan yang dimiliki, Jojo memiliki tutor atau pembina kimia yang senantiasa memberikan pembinaan sehingga mampu lolos dalam Olimpiade Sains Nasional dan berhasil meraih medali emas. Nama saya Jonathan Samuel Matogu Tambunan, bisa dipanggil Jojo. Saya saat ini kelas 12 dari SMA Negeri 4 Denpasar. Nah, pada bulan September kemarin, OSN 2023 saya berhasil mendapatkan meraih medali emas di bidang kimia di ajang Olimpiade Sains Nasional di Bogor kemarin. Nah, pengalaman itu tentu sangat berharga bagi saya, apalagi saya selama ini sudah menempuh bidang kimia selama 2,5 tahun, mempersiapkan diri mulai dari kelas 10 pertama kali sampai hingga saat ini. Nah, prosesnya cukup panjang juga. Baik kelas 10 itu saya termasuk baru di bidang kimia, apalagi di bidang olimpiade ya. Dibandingkan teman-teman saya yang lain, kita sama Rasya yang sudah dari SD berkecimpung di bidang olimpiade, sedangkan saya masih dari kelas 10 mencoba hal baru yaitu di kimia. Nah, awalnya alasan saya milih kimia itu karena ya saya merasa kayak pengen tahu aja, lebih ke arah penasaran, rasa penasaran saya untuk mengetahui kimia itu. Biasanya kan kalau kimia paling kita kaitan sama kayak bom dan segala macam. Nah, ternyata untuk mencapai bom itu butuh proses panjang, kayak dari reaksikannya, sintesisnya itu ada hal yang lebih rinci lagi istilahnya gitu. Dan mulai saat itu saya kayak mencari tutor yang bisa mengajarkan saya, membimbing saya untuk bisa melaju dengan cepat dibandingkan dengan teman-teman yang lain. Soalnya saya lihat di luar Bali itu banyak sekali teman-teman saya yang bidang kimia tapi sudah pernah belajar dari kelas SMP gitu, sedangkan saya sendiri masih baru. Nah, dari situ saya menemukan tutor saya dan saya mulai rutin kayak 3 kali seminggu itu mulai datang pembina datang ke rumah saya juga belajar tentang kimia, dan dari situ saya bisa merasakan prosesnya dengan cepat. Pagi terutama saya lebih sering ikut lomba universitas, kayak misalnya pertama kali itu saya ikut lomba di Undiksa, dan ya puji Tuhan saya bisa dapat juara 1 di lomba Undiksa itu, lalu lanjut ke lomba Udayana dan juga lomba-lomba di univ lainnya.
Jonathan Samuel Matogu Tambunan mengaku bangga ketika lolos pertama kali mengikuti OSN bidang kimia pada tahun 2022 dengan raihan medali perunggu. Dari raihan perunggu, Jojo semakin semangat meningkatkan prestasi yang telah ia dapatkan. Hal yang pertama kali saya rasakan dan saya begitu banggakan itu ketika OSN, Olimpiade Sains Nasional bidang kimia tahun 2022, setahun yang lalu sebelum 2003, itu saya berhasil mendapat medali perunggu. Dan itu kayak suatu kebanggaan yang besar sekali, apalagi OSN ini benar-benar olimpiade yang setidaknya tuh prestigious di Inggrisnya atau berkelas lah di kalangan anak-anak lainnya gitu. Dan saat itu saya sebenarnya agak bingung juga, apalagi pas perunggu itu saya bingung kayak apalagi yang saya bisa tambahin ya. Maksudnya begitu saya mempelajari hal baru, saya merasa kalau ternyata saya masih banyak yang nggak tahu gitu. Jadi saya rasa untuk mengupgrade diri saya yang sudah berada di tahap itu justru lebih sulit daripada memulai. Untuk mengupgrade ketika saya sudah berada di level yang atas, untuk mengupgrade lagi ke level yang lebih tinggi itu lagi, itu butuh waktu yang lebih panjang lah istilahnya, dibandingkan waktu saya awal-awal yang bisa melaju dengan cepat. Nah, jadi istilahnya saya merasa untuk meraih emas ini itu begitu jauh lebih sulit daripada ketika saya memulai karir saya di kelas 10, karena saya juga harus belajar materi tingkat tinggi, apalagi salah satu materi yang saya pelajari itu sudah kayak materi semester 4 FMIPA kimia gitu. Jadi kayak saya mikir ini berat juga ya gitu maksudnya. Tapi ya gimana lagi, itu bisa menghasilkan, jika itu bisa mengupgrade diri saya, maka saya harus belajar itu untuk persiapan saya tahun 2003, dan ya begitu saya dapat medali emas. Mendalami bidang kimia bukan hanya sekedar belajar teori, namun ada praktikum yang juga harus dipahami. Dalam mempersiapkan diri menuju Olimpiade Sains Nasional OSN yang diselenggarakan di Bogor, Jawa Barat pada 27 Agustus sampai 2 September 2023 tahun lalu, Jonathan Samuel Matogu Tambunan memfokuskan diri selama 4 minggu dalam kegiatan praktikum, mengingat praktikum merupakan kesulitan yang kerap dialami, terutama penggunaan alat-alat yang ada di laboratorium. Jadi ketika tahun 2022 tahun lalu itu kan masih masa COVID. Nah, jadi untuk Olimpiade Sains Nasionalnya itu masih online. Nah, bedanya kalau misalnya di offline, kalau sudah langsung ke Bogor kayak kemarin, itu kita ada praktikum. Nah, karena saya sudah terbiasa belajar teori, cuma kayak tulis, menganalisa, nah, jadi saya masih kurang pengalaman di bidang praktikum untuk terjun langsung menggunakan alat-alat lab dari sekolah, dan itu menjadi salah satu faktor yang cukup menyusahkan bagi saya. Nah, jadi ketika saya beranjak dari tingkat kota, tahun 2003 ini kan saya lolos OSK dulu, tingkat kota, provinsi, baru nasional. Nah, begitu saya lolos nasional, saya langsung ada sekitar 4 minggu, itu saya fokuskan ke praktikum. Karena saya rasa kalau bidang-bidang lain kayak bidang ekonomi kan nggak ada praktikum, bidang IPS biasanya nggak ada praktikum. Nah, kalau bidang sains itu perlu praktikum, dan itu menjadi kesulitan sendiri bagi saya, apalagi kalau kimia itu perlu analisa untuk zat-zat apa yang perlu diperlukan, dan juga analisis tentang cara penggunaan alat itu juga sangat perlu dilakukan. Nah, makanya saya rasa itu 4 minggu itu waktu yang cukup bagi saya untuk terus fokus di bidang praktikum, sehingga saya punya setidaknya dasar kemahiran untuk bisa menggunakan alat-alat di lab dan nanti bisa mengerjakan soal dengan baik di OSN. Kimia, Jonathan Samuel, SMA N 4 Denpasar, Bali. Berhasil meraih emas di tingkat nasional merupakan suatu kebanggaan bagi Jonathan Samuel Matogu Tambunan. Meski demikian, Jojo tidak pernah puas akan hasil yang telah ia raih. Ia terus mengasah kemampuan guna meraih prestasi pada jenjang yang lebih tinggi. Terlebih, ia berkeinginan melanjutkan ke universitas ternama dengan mengambil jurusan kedokteran. Ya, tentunya saya sangat bangga apalagi untuk mengundang tutor yang berpengalaman ke rumah saya itu butuh biaya yang besar. Dari orang tua saya kan juga harus terus-menerus membiayai pembinaan saya, dan saya merasa tentu kayak, oh saya harus lakukan yang terbaik nih, karena orang tua saya sudah memberikan yang terbaik buat saya. Jadi saya bisa membanggakan orang tua, membanggakan diri sendiri, membanggakan sekolah, dan juga membanggakan provinsi, karena saya di sini perwakilan provinsi Bali. Tentunya setelah berhasil meraih prestasi, kita tahu bahwa nanti saya akan beranjak ke universitas,
Dan saya juga lagi mencari beberapa opsi untuk universitas yang saya inginkan, jurusan yang saya inginkan. Untuk saya sendiri, saya juga sudah ada berpartisipasi di persiapan beasiswa Indonesia Maju. Jadi itu seperti beasiswa untuk luar negeri yang dibayar oleh pemerintah. Dan saya juga sedang mempersiapkan diri juga untuk SNBT, karena tentu ada UTBK dan lain-lain. Dan saya harap sih saya bisa lolos nanti di SNBP. SNBP yaitu ketika saya nggak perlu tes, maksudnya seleksi tanpa tes ya SNBP ya. Jadi kayak jalur undangan. Nah, saya berharap saya bisa lolos di situ. Target saya sih saya pengen nyari fakultas kedokteran di Universitas Indonesia di UI. Dalam mengikuti ajang bergengsi di tingkat nasional, pihak sekolah selalu memberikan pembinaan serta ruang gerak pada para siswa untuk mengembangkan kemampuan yang dimiliki. Kepala SMA Negeri 4 Denpasar, Imade Sudana mengatakan, dalam ajang OSN dari tahun ke tahun, Forsma selalu berhasil mempersembahkan medali. Pada OSN tahun 2022, Forsma meraih 3 medali perunggu dari bidang matematika, biologi, dan kimia. Tahun 2023, Forsma kembali mencetak prestasi dengan raihan 3 medali emas. Ini tentu berkat kerja keras siswa, guru pembina, orang tua siswa, dan dukungan semua pihak. Prestasi ini diharapkan berimbas ke siswa-siswa lainnya sehingga capaian prestasi di bidang yang lain bisa diraih baik secara kualitas maupun kuantitas. Dalam upaya meningkatkan dan mempertahankan prestasi, pihak sekolah akan melaksanakan program-program yang bersifat kreatif, inovatif, dan kekinian yang tentu selaras dengan materi-materi yang dilombakan. Untuk mempertahankan prestasi ya, saya punya harapan anak-anak yang sudah meraih dan mengharumkan nama sekolah, tentunya yang rata-rata kelas 12 sekarang, mereka bisa mengimaskan pada adik-adiknya ya untuk berkelanjutan prestasi yang kita inginkan. Nah, tentu dari pihak sekolah juga harus selalu ya mendampingi, membina, mendidik mereka sehingga prestasi yang kita peroleh itu berkelanjutan ke depannya. Ya, kemudian juga kami melakukan yang inovatif ya, program-program yang inovatif sehingga mereka siap untuk menghadapi baik itu OSN tingkat kota, tingkat provinsi maupun tingkat nasional. Begitu juga yang lainnya. Jadi selalu kami adakan pembinaan ya, tentu dengan program yang sesuai dengan mata lomba yang dilombakan, mata pelajaran yang dilombakan. Nah, gimana Yona Bali prestasi dari salah satu siswa berprestasi yang telah kita ulas tadi? Tentunya sangat membanggakan sekali ya. Dengan mengefektifkan waktu belajar, mereka mampu meraih prestasi yang sangat gemilang. Pemirsa, di segmen selanjutnya kita bersama-sama akan membahas 2 siswa lainnya yang berhasil meraih medali emas dalam ajang yang sama. Tentunya setelah pariwara berikut, jangan kemana-mana, tetaplah bersama Yuana Max. Yona Bali, selain Jonathan, 2 siswa lainnya yang berhasil meraih medali emas dalam Olimpiade Sains Nasional adalah Kadek Rasya Putra Wirawan dan Inyoma Narayan Kitas Utama. Rasya berhasil meraih emas dalam bidang fisika, sedangkan Kitas meraih emas dalam Olimpiade bidang komputer informatika. Dan pemirsa, mereka mengaku sangat bangga dengan hasil yang telah diraih. Usaha yang dilakukan selama bertahun-tahun tidak mengkhianati hasil. Mereka pun berharap terus dapat mempertahankan serta meningkatkan prestasi yang telah diraih serta mampu membanggakan nama sekolah di kancah nasional maupun di kancah internasional. Dan pemirsa di rumah tentunya penasaran kan dengan kedua siswa ini? Untuk itu mari kita saksikan, ini dia tayangannya. Yoana Bali. Selain Jonathan, 2 siswa lainnya yang berhasil meraih medali emas dalam Olimpiade Sains Nasional adalah Kadek Rasya Putra Wirawan dan Inyoman Narayan Kitas Utama. Rasya berhasil meraih emas dalam bidang fisika, sedangkan Kitas meraih emas dalam Olimpiade bidang komputer informatika. Kadek Rasya Putra Wirawan yang akrab disapa Rasya mengatakan, dari tingkat SD ia kerap mengikuti Olimpiade di bidang matematika. Namun beranjak SMA, Rasya mencoba menekuni bidang fisika dan berhasil mengikuti OSN di bidang tersebut.
Di tahun 2022, untuk pertama kalinya, Rasya mengikuti Olimpiade Sains Nasional, namun sayangnya belum mampu menorehkan prestasi. Di tahun 2023, kedua kalinya ia mengikuti OSN bidang fisika dengan raihan medali emas. Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Kadek Rasya Putra Wirawan, peraih medali emas OSN Fisika 2023 di Bogor. Saya memang dari kecil sudah ikut OSN, dari SD dan SMP di matematika. Namun di SMA ini saya mencoba untuk ikut OSN di bidang fisika. Di tahun pertama, di tahun 2022, saya sudah sempat mengikutinya, lolos sampai nasional namun tidak medali. Di tahun 2023 saya kembali mencoba, di mana saya mengikuti seleksi sekolah, selesai seleksi sekolah ke kabupaten, kabupaten ke provinsi, dan provinsi ke nasional. Di nasional saya berhasil mendapatkan medali emas. Jadi di sana itu persaingannya juga agak berat karena kita harus melawan satu Indonesia dengan persiapan yang lebih matang. Khususnya di Bali, kurangnya platda membuat kita kesulitan karena dibandingkan provinsi lain, mereka mendapatkan platda. Kesulitan yang paling besar yang saya alami adalah praktikum. Karena di sana kita masih minim pengetahuan tentang beberapa alat-alat praktikum, sehingga kita masih agak bingung gimana sih cara mengoperasikan alat praktikumnya. Meskipun saat ini menekuni bidang fisika, Rasya mengatakan bidang fisika masih ada kaitannya dengan matematika. Penguasaan matematika yang baik sangat diperlukan dalam pengerjaan soal-soal fisika. Meraih medali emas OSN merupakan suatu kebanggaan bagi Rasya. Ia pun berharap terus mampu meningkatkan prestasi yang dimiliki guna meningkatkan kualitas diri untuk ke jenjang selanjutnya. Rasya juga berharap kepada adik-adik kelasnya untuk mampu meraih medali terbaik dalam Olimpiade Sains Nasional di tahun-tahun berikutnya. Biasanya kita di matematika itu hanya menghitung secara matematis, tidak banyak ide. Sedangkan di fisika kita harus menggambarkan dulu vektor-vektornya, arah-arahnya, gaya-gayanya terlebih dahulu. Setelah melengkapi persamaan-persamaan fisis, baru kita menghitung secara matematis lagi. Jadi matematika yang baik diperlukan juga dalam mengerjakan soal-soal fisika. Di sini persiapan saya sebelum mengikuti OSN fisika itu adalah belajar dengan intens. Belajar dengan intens ini misalkan contohnya sebagai contoh di nasional ini saya belajar dengan intens 1 bulan sebelumnya, di mana 3 minggu itu belajar teori dan 1 minggu untuk latihan praktikum. Untuk belajar teori sendiri, karena di sekolah kita dispen, jadi kita bisa belajar 1 harian full tentang fisika aja. Tentu meraih medali OSN adalah sebuah kebanggaan tersendiri bagi saya, di mana kita bisa mendapatkan benefit-benefit yang sangat banyak. Sebagai contoh bisa dikenal, terus bisa mengikuti program-program dari puskesmas lainnya sih. Harapannya saya bisa lebih baik daripada sekarang, bisa berpartisipasi dan menang di lomba-lomba kampus, dan harapan saya untuk sekolah juga dan adik kelas, tentunya adik kelas bisa melanjutkan perjuangan kita dan bisa mendapatkan medali-medali terbaiknya di OSN tahun ini. Karena saya udah kelas 12, saya udah nggak ikut OSN lagi sih. Saya berharap ke adik kelasnya bisa mendapatkan medali yang sama atau lebih dari angkatan saya. Komputer Informatika Inyoman Narayan, SMA N 4 Denpasar, Bali. Peraih medali emas dalam Olimpiade Sains Nasional bidang komputer informatika, Inyoman Narayan Kitas Utama mengatakan sebelumnya ia menekuni bidang matematika. Namun karena mengalami beberapa kesulitan, remaja yang akrab disapa Kitas ini menekuni bidang lain yakni informatika. Ia pun mengakui memulai dari nol untuk mempelajari bidang informatika, walaupun mengalami berbagai kesulitan, semua dapat ia atasi dan mampu membuahkan hasil berupa raihan medali emas. Perkenalkan, nama saya Inyoman Kitas Utama. Jadi prestasi saya yang saya baru dapat baru-baru ini adalah di tahun OSN 2023 saya mendapat medali emas di bidang informatika. Jadi kenapa saya bisa kayak di bidang informatika? Jadi sebenarnya saya itu dulu di bidang matematika dari SD, SMP, dan bahkan SMA kelas 10. Jadi SMA kelas 10 kemarin saya ikut bidang matematika dan saya berhasil memperoleh medali perunggu di OSN 2022. Namun setelah saya melihat balik dari OSN itu, saya menyadari bahwa untuk yang bidang matematikanya itu menurut saya itu agak sedikit
kesusahan saya di beberapa bidang, terutama saat sudah mulai tingkat lanjut seperti tingkat nasional ataupun internasional seperti itu. Jadi saya berpikir untuk kayak mungkin mengganti bidang ke yang mirip dengan matematika, tapi saya kayak berpikir bidang apa yang cocok dengan matematika. Satu, bidang informatika. Di bidang informatika ini ada beberapa matematika, namun dia tuh emang sih kebanyakan coding, cuman ada juga kita pakai beberapa prinsip matematika dan juga logika agar ya untuk menyelesaikan masalah begitu atau soal-soal yang dikasih. Jadi tahun 2023 kemarin saya pindah bidang ke informatika untuk mencoba OSN ini. Jadi saya harus mulai lagi dari awal, tidak seperti matematika yang saya sudah punya kayak pengalaman dari SD sampai SMP. Untuk yang informatika ini saya harus mulai dari nol lagi. Cuman ya untungnya saya bisa coba mengerti beberapa hal dengan cepat, walaupun saya beberapa juga kesusahan. Saya ada juga masa di mana saya nggak yakin apakah saya sudah belajar keras untuk informatika ini, tapi ya untungnya setelah akhirnya perjuangan lama untuk belajar dan juga nembus dari OSK sama OSP, akhirnya di OSN saya berhasil meraih medali emas. Meskipun tidak pernah menyangka mendapatkan medali emas, Kitas mengaku sangat bersyukur atas apa yang telah ia capai. Berbagai kesulitan yang dihadapi tidak mengurungkan niatnya untuk terus belajar dan belajar. Sebenarnya sih yang pertama-tamanya tuh sih agak terkejut ya, karena saya merasa kayak performa saya tuh tidak terlalu bagus begitu. Bahkan kalau nggak salah di OSN-nya sendiri saya ada satu soal itu saya blunder parah seperti itu. Jadi kayak saya mencoba mengerjakan ini tapi ternyata salah, saya agak frustasi sedikit. Jadi ya saya merasa performanya tidak bagus. Jadi tapi pada saat yang sama juga saya senang karena akhirnya semua usaha saya dari selama 9 bulan itu kayak belajar terus-menerus untuk tentang OSN informatika itu akhirnya juga sudah terrealisasi. Jadi kesulitan yang paling berat tuh ya tentu saja saat memulai itu. Saat memulai itu saya tidak terlalu tahu apa-apa tentang pemrograman kompetitif ataupun OSN informatika. Jadi saya harus coba melihat bagaimana, walaupun saya sudah tahu sedikit, saya masih belum tahu sama sekali. Jadi saya untuk permulaan itu saya coba les untuk agar saya tahu bagaimana kayak saya harus belajar pemrograman ini dari mana, atau bagaimana saya bisa progresnya agar lebih tinggi. Kesulitan lainnya tuh saat menjelang OSN itu ini nih bukan kesulitan belajar ya, ini lebih ke kayak kesulitan mental sendiri. Jadi kayak menjelang OSN itu mental saya merasa down sedikit karena saya merasa tuh saya kurang belajarnya tuh kayak tidak efektif begitu, atau saya kurang belajar daripada yang lain, karena kan saya juga bisa monitor yang lain itu seperti gimana progresnya di sebuah website ini. Guru Pembina Fisika Forsma Made Sutarmo, Guru Pembina Informatika Ide Bagus KD Suryawijaya, dan Guru Pembina Kimia Niputu Dewi Leoni Yutrisni Pucangan menyampaikan apresiasi terhadap capaian prestasi siswanya. Kunci keberhasilan ini tak terlepas dari kemampuan siswa itu sendiri, kemudian disupport pihak sekolah, orang tua siswa, dan pembinaan yang dilakukan secara intensif. Karena itu, kedepannya upaya pembinaan penting ditingkatkan. Sebab keberhasilan meraih medali dalam OSN tak terlepas juga dari peran pembinaan yang berjenjang mulai dari sekolah, tingkat kabupaten kota, hingga tingkat provinsi Bali. Kami mempunyai klub masing-masing pada mata pelajaran untuk Olimpiade. Jadi pembinaan itu sebenarnya adalah pembinaan awalnya, pembinaan rutin itu setiap minggu yang dibina oleh para pembina klub masing-masing dan juga mendatangkan ahlinya, dosenkah atau pembina dari luar. Nah, itu kami lakukan rutin. Nah, menjelang akan ada lomba, apakah itu lomba-lomba dari Kemendikbud ataukah lomba-lomba di luar itu, akan ada lagi pembinaan intensif. Nah, seperti kalau Olimpiade, ini dari awal kami sudah melakukan seleksi. Jadi seleksi, sebelum seleksi kan sudah pembinaan rutin. Setelah seleksi masuk berapa orang kategori yang kita inginkan, kemudian mereka dibina dengan intensif. Kami sih berterima kasih
ya kepada anak-anak terutama, karena semangat mereka, ketelatenan mereka, keseriusan mereka untuk bisa meraih prestasi. Tentunya juga berterima kasih kepada sekolah yang selalu mendukung, sangat mendukung, apresiasi sekali terhadap setiap lomba. Kami mengharapkan juga kalau sudah masuk ke tingkat provinsi, provinsi juga kami harapkan juga memberikan pelatihan lah kepada anak-anak ini seperti dulu-dulu. Yuana Bali, tidak terasa sudah 30 menit kita bersama-sama. Semoga informasi tadi dapat memberikan manfaat untuk kita semua. Jangan lupa saksikan Yuana Max minggu depan karena kami akan hadir kembali menyajikan informasi seputaran aktivitas dan juga prestasi muda-mudi di Pulau Dewata. Untuk itu saya Epa Jantika, mewakili kru dan kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Terus kembangkan kreativitas, jauh AIDS dan juga narkoba. Salam Yuana, sampai jumpa. Om Santi 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 Om.